Baik, kalau Mas selamat siang. Selamat siang juga Pak Rehan. Hmm. Sebelumnya bagaimana kabar Mas Yohanes hari ini? Kabar saya baik, sehat, semuanya aman terkendali. Oke. Tadi Mas Yohanes sini naik apa? Kendaraan umum apa pribadi? Ya kebetulan saya kesini tadi naik kendaraan pribadi. Saya diantarin sama orang tua saya tadi. Kebetulan naik mobil kan. Cuma ya namanya jalanan ya, apalagi sekarang jam berapa sih? Jam 10, jam 9 ya, masih agak pagi juga. Agak macet tapi ya dibilang macet lancar gitu. Jadi cuma sekedar padat aja ya? Iya benar ada. Tuh. Tadi Mas tadi kesini sama siapa? Sama orang tua saya. Sampai kesini Oh, di depan dulu. berarti ada ayah saya kan. Ayah saya nunggu di depan. Masnya kesini emang sengaja dari rumah langsung kesini atau emang habis dari mana? Kebetulan saya tadi habis dari rumah saudara, makanya ayah saya ikut. Tadinya saya maunya nggak mau ikut ke rumah saudara kan. Cuma kata ayah saya udah ikut aja dulu nggak apa-apa, sebentar doang ada urusan. Ya, akhirnya ya udah di rumah saudara saya terus bilang ada kegiatan jadwal konseling. Terus ayah saya juga kebetulan lagi kosong waktunya, jadi bisa nganterin gitu. Jadi sekalian ya? Jadi Iya. Mas nggak langsung ke sini. Baik. Untuk sekarang kan kita memasuki konseling tahap kedua ya, yang akan udah dilakuin kan. Nah, itu Mas boleh diisi dulu untuk informasi konsennya. Silahkan dibaca dulu. Oke, silahkan diisi nama, usia, jenis kelamin, lalu di bawah ada tanda tangan, silahkan diisi. Tadi nama, Ya, nama itu diisi aja kolom-kolomnya, usia, jenis kelamin, sama pekerjaan Mas. Nggak apa-apa aja. saya baca dulu ya info konseling. Baik, silakan. Nanti jangan lupa diisi tanda tangan ya. Oke. Sudah Mas? Bentar. Tadi tanda tangannya bagian mana? Ini ada di bawah. Oh iya. Di bawah. Ada lagi? Sudah. Baik, saya ambil kembali. Oh Saya cek dulu ya. iya boleh. Baik, semuanya sudah diisi. Sebelumnya untuk konseling tahap kedua ini kita akan melakukan selama 30 sampai 45 menit. Selama konseling berlangsung, Mas tidak diperkenankan untuk meninggalkan ruangan ini. Jika Mas ingin ke toilet, saya akan berikan waktu selama 5 menit. Apakah Mas ingin ke toilet terlebih dahulu? Boleh kita lihat bentar? Boleh, tapi jangan lama. Oke sip. Sudah Pak? Sudah? Ya sudah. Ya. Baik. Untuk permasalahan Masnya kan kemarin itu tentang insomnia ya. Saya bilang insomnia dia kan karena Mas susah tidur kan ya. Iya betul. Dari konseling pertama itu saya udah menangkap semuanya, terutama yaitu yang pertama pada stres, ada overthinking sama kecanduan online. Tapi
Tapi sebelum ke intinya, saya ingin bertanya dulu kepada Mas, apakah tahap konseling yang pertama kita lakukan ada perkembangan kayak gimana? Sebenarnya sih sampai sekarang ya, saya masih merasakan apa yang namanya sulit tidur ya. Cuma ya tentunya tetap ada impactnya dari saran-saran Bapak sebelumnya. Walaupun begitu ya bisa dibilang ya intinya saya masih merasakan insomnia ya sendiri. Kalau boleh tahu, semenjak dari selesai konseling itu berkurangnya kurang banget atau emang gak ada pengaruh? Sebenarnya ada berkurangnya ya, kayak dulu tuh sebelum konseling ke sini bener-bener ya tiap malam tuh selalu merasa sulit tidur, dipaksa tidur juga nggak bisa, bener-bener susah banget buat tidur. Tapi ketika kemarin konseling pertama kali sama bapak, ya mungkin dalam seminggu sulit tidurnya hanya 5 hari, jadi dalam 2 hari itu saya bisa tidur lebih cepat. Cuma ya balik lagi ya Pak, ketika bisa tidur lebih awal tuh bukan berarti langsung bisa tidur ya, tetap susah. Tetap harus perlu ada effort yang dipaksa tidur, harus nggak boleh megang HP segala macam. Selama 5 hari ya. Untuk Mas bisa tidur itu sekarang kalau boleh tahu sering tidur di jam berapa Mas ketika Mas udah berhasil tidur itu? Waktu dulu kan Mas pas konseling pertama sering tidur itu di atas jam 2 sampai subuh kan tuh bisa tidur. Nah untuk sekarang perkembangannya bagaimana? Sebenarnya sekarang malah nggak tentu ya. Ya kalau di rata-rata mungkin sekitar jam 1, jam 2 juga masih pernah. Ya sekitar jam, ya intinya di atas jam 12 lah. Berarti masih di atas ya? Iya, terus di awal-awal. ya terus juga kalau seandainya tidur cepat yang saya bilang tadi, sebenarnya kategori tidur cepat kan maksudnya jam 9, jam 10 orang tuh udah tidur ya, tapi sebenarnya saya tuh tidur cepatnya jam 12 gitu lah Pak. 12 Sama aja nggak sih malam-malam juga kan? Tapi masih ada perkembangannya Iya. dibanding sebelumnya. Lalu sekarang ketika Mas sulit tidur itu sering ngapain biasanya ketika Mas tidur? Ya itu dia, saya kalau sulit tidur tuh karena memang udah nyoba dipaksa tidur tapi nggak ngantuk-ngantuk, nggak bisa tidur bener-bener. Ya intinya mata tuh melek terus gitu loh. Ya maka saya main HP aja sih. Kebetulan main HP-nya sering ngapain Mas? Main game atau sosial media? Main HP saya tuh kadang-kadang main game. Kalau main game tuh udah pasti kayaknya lupa waktu banget deh. Karena kan saya main gamenya ya sama temen gitu loh, mabar lah. Iya. Anak game saya main mabar. Misalnya saya main game start jam 12, jam 1. Alasannya kenapa jam segitu ya karena waktu-waktu senggang teman-teman saya jam segitu kan. Habis ngerjain tugas, refreshingnya main game di jam 1, kadang-kadang sampai subuh, jam 3, jam 4, jam 5. Itu kalau main game. Tapi kalau seandainya nggak main game, paling saya scroll IG, TikTok, ngeliatin ya apa yang terjadi seharian di dunia di Indonesia gitu kan. Tuh kalau main sosial media, atau enggak saya suka nonton film streaming, entah itu film di Netflix, Disney, ya nonton film atau mungkin serial episode kayak gitu kayak. Oke, kalau boleh tahu Masnya itu ketika siang hari sekarang udah berhasil tidur apa belum Mas? Kalau siang hari itu tidur siang saya bisa dibilang sebenarnya ngantuk, cuma karena memang kebetulan aktivitas saya yang padat. Saya kan kalau kuliah itu lebih seringnya dari siang ke sore gitu loh. Karena kalau pagi itu rata-rata jadwal perkuliahan saya itu pasti kosong. Mulai perkuliahan di atas jam 12 gitu kan. Jadi ya sebenarnya kalau pengen tidur sih pengen tidur ya, cuma ya balik lagi karena tuntutan sebagai seorang mahasiswa yang harus ke kampus,
ya nggak bisa tidur. Iya betul. Dan ini Pak, saya tuh aneh gini, siang tuh saya benar-benar ngantuk, tapi malam tuh dia balik lagi benar-benar kayak fresh gitu loh. Normal kembali. Iya, saya merasa kayak saya produktifnya tuh di malam hari, fit banget di malam hari. Orang-orang mah kalau malam kan ngantuk tidur ya, ini saya malah melek terus, dan di siangnya itu malah saya merasa ngantuk. Makanya jadi kalau lagi kegiatan kampus tuh, kalau di kelas siang-siang tuh rasanya nggak fokus banget karena tidur, pengennya tidur, tapi malamnya malah begadang. Kalau siang merasa ngantuk, tapi karena punya ditahan, tapi pas ketika malam malah hilang lagi ngantuknya. Oh iya, Mas kan waktu itu bilang suka nge-gym ya. Nah, saya kan pernah ngasih saran untuk berpindah waktu dari sore ke malam. Nah, itu ada impact-nya nggak? Ya, saya juga udah coba tuh. Saya benar-benar nge-gym tuh, gym di tempat saya itu kan tutupnya jam 11 malam. Iya. Kalau hari Sabtu Minggu itu sampai jam 12 malam. Ya saya nge-gym tuh pokoknya 2 jam atau sejam sebelum tempat gym itu tutup. Saya benar-benar push badan saya supaya benar-benar capek, benar-benar bawaannya sampai langsung pengen tidur kan, habis mandi seger-seger tidur. Itu benar-benar ini Pak, memang badan saya tuh kalau malam tuh memang mungkin karena sudah terbiasa tidurnya larut, itu nggak ngefek apa gimana, capek tentunya capek habis olahraga, tapi habis mandi tuh nggak ada yang namanya ngantuk atau gimana ya, karena benar-benar fresh gitu aja. Seperti ya tadi Mas katakan pas kuliah ya. Iya. Sama aja kayak di kuliah Mas merasa ngantuk, tapi ketika pulang Nah, Masnya langsung fresh kembali. Iya. Begitu pula tadi pas nge-gym. Padahal kan perjalanan saya ke kampus itu kan cukup panjang, sejam. Pulang pergi 2 jam. Di kampus juga saya kan banyak aktivitasnya gitu loh, kegiatannya. Iya. Sampai rumah kan capek, tapi malamnya tuh benar-benar nggak ngantuk sama sekali, dan malah saya main game, nonton film, main HP lah intinya gitu. Dari Mas yang sebutin tadi, ada gak sih Mas yang Mas rasakan itu ketika mengalami sulit tidur ini, itu yang paling mengganggu lah, atau paling apa ya dibilangnya itu, intinya paling mengganggu waktu tidur Mas itu, ada gak hal yang paling mengganggu? Sebenarnya yang paling mengganggu, saya kalau nggak main HP itu saya nggak bakal, Atau ada yang memikirkan sama Mas? ya itu juga sebelumnya. Intinya saya tuh kalau malam HP nggak di sebelah saya, itu tuh saya merasa kayak ada yang kurang. Dan kalau mau tidur, kalau nggak main HP dulu, ini juga kayaknya ada rasa yang gimana gitu. Dan seperti yang saya bilang tadi kan, kalau udah main HP kan saya lupa waktu ya. Iya. Mungkin itu ya yang menjadi faktor terbesar yang membuat saya mengalami kesulitan tidur yang saya rasakan ya. Terus juga tadi Bapak bilang apa, sorry? Yang mengganggu pikiran Mas? Nah, pikiran juga kadang-kadang ketika tugas di hari ini, misalnya hari Senin saya ada tugas, terus hari Selasa tugas yang hari Senin belum beres, hari Selasa ada lagi, atau kalau enggak tugas hari Senin sudah saya kerjakan, tapi ternyata hari Selasa ada tugas baru lagi, jadi kayak nggak habis-habis tugasnya. Terus saya ya otomatis mikir, pusing banget nih, tugas banyak banget. Terus belum lagi misalnya ketika main game ya, main game itu juga bikin saya gimana ya, stres dalam tanda kutip, maksudnya ketika kalah, karena kan saya main game Pasti ada bawaan bad mood ya? iya, belum lagi kalau main game tim saya ini misalnya mainnya nggak benar, atau mungkin udah main sampai larut, sampai subuh jam 4 sampai jam 5, bukannya menang malah kalah. Itu kan kadang-kadang jadi kayak, gua udah berjam-jam main game nih tapi nggak ada hasilnya. Itu juga bikin overthinking. Sama belum lagi sama teman, kadang-kadang berantem, kadang-kadang gimana kan, itu juga jadi pikiran. Di rumah juga ketika dimarahin orang tua atau mungkin ada masalah lain, pikiran juga. Jadi ada beberapa faktor untuk overthinking Mas itu, dari kuliah, main game juga kan bisa bahan bad mood, lalu sama keluarga, teman ya. Oke, kita keep masalah itu. Ada lagi gak Mas yang membuat waktu
mas terganggu itu selain dari overthinking? Mungkin main game. Udah sih, Udah itu aja. itu yang saya rasakan. Baik, mungkin saya akan menjawab pertanyaan mas yang sudah saya tangkap. Yang pertama kan mas itu fokus utamanya adalah sulit tidur ya. Mungkin jika yang kemarin tidak dapat banyak membantu mas, yang dari saya sarankan, mas bisa ini apa namanya, yang overthinking itu atasi overthinking mas dengan jangan terlalu banyak memikirkan hal yang belum terjadi seperti tadi kuliah, main tugas. Kalau bisa untuk tugas itu mas jangan terlalu banyak dipikirkan, kalau bisa langsung dikerjakan, jangan ditunda-tunda, karena dengan mas memikirkan tugas itu tidak akan terselesaikan tugas itu. Jadi kalau bisa masnya langsung ya kerjakan saja kalau emang ada waktu. Ya karena sorry pak, karena kadang juga kalau ada tugas tuh saya lebih condong ke arah yang kebanyakan mikir gitu loh, karena kadang-kadang tugasnya ini kok tugasnya kayak gini, ngapain sih gue ngerjain tugas kayak gini, atau kadang-kadang perintah dari dosen sama penanggung jawab mata kuliah itu ngasih infonya kayak membuat saya ambigu. Kadang-kadang saya juga harus nanya ke teman saya dulu kan, sedangkan kalau nanya ke teman saya kan nggak bisa langsung dibalas saat itu juga. Teman saya kan juga ada kegiatan ya, kadang-kadang teman saya balasnya malam, maka baru malam saya ngerjain. Kadang-kadang ya kayak gitu lah, itu juga. Baik. Lalu saran saya selanjutnya yaitu mas harus bisa menceritakan nih pemicu overthinking mas. Cara mengatasi overthinking kan yang pertama itu kita harus mencari tahu penyebabnya. Setelah kita tahu penyebabnya apa, jadi mas bisa berpikir untuk mencari solusi dan cara menyelesaikan pemicu dari overthinking mas ini. Jadi mas harus mencari tahu nih, jangan terlalu banyak dipikirkan, tapi mas harus bisa memecahkan masalah mas itu sendiri. Nah, lalu mas bisa mengalihkan perhatian dari overthinking ini. Misalnya mas kan sering memikirkan hal yang belum terjadi. Nah, mas bisa bermain dengan game gitu, bisa diambil secara positif. Cuman mas jangan terlalu jadi kecanduan lah gitu ya. Lalu bisa dengan cara melakukan aktivitas lain seperti tadi gym gitu kan. Jadi bisa membantu menghilangkan overthinking mas. Berarti kayak sebelum melakukan aktivitas moodnya harus dikondisiin dulu gitu ya, kayak misalnya main game tadi supaya moodnya baik, atau ketika gym supaya moodnya jadi balik lagi gitu. Betul. Intinya mas harus bisa mengatasi overthinking ini, jangan sampai pikiran mas ini bisa mengontrol mas. Jadi mas yang bisa mengontrol pikiran mas sendiri. Oke, berarti diri kita lah yang mengontrol pikiran. Iya. Jangan sampai overthinking itu mengontrol diri mas sendiri. Oke. Selanjutnya kita bisa untuk memberi waktu diri mas sendiri. Jadi untuk untuk berpikir atau mencerna tentang kejadian hari ini atau ketakutan yang mas alami atau yang mas pikirkan. Lalu yang terakhir itu luangkan waktu untuk mencari solusi. Nah, untuk hal ini mas bisa kendalikan seperti reaksi atau jangan memikirkan perkataan orang lain, lalu berusaha untuk tidak menjadikan beban gitu setiap apa yang mas rasakan, terutama overthinking mas itu. Saya juga memang overthinking ini sebenarnya faktor yang cukup ngebebanin saya ya, karena sering banget saya tuh ya yang benar tadi bapak bilang ya, belum kejadian udah saya pikirin. Jadi jatuhnya kan saya kayak nebak ya, besok bakal kayak gimana, takut duluan. Terus juga tugas sudah jelas-jelas ada tapi malah saya pikirin, bukan saya kerjain. Terus juga udah tahu besoknya misalnya kuliah tapi saya malah begadang segala macam kan. Kadang-kadang ya
ya itu tadi sih overthinking sih sebenarnya yang cukup ini banget apa namanya jadi permasalahan banget buat saya, salah satunya seperti itu. Oke, lalu Mas juga bisa untuk mengelola stres Mas seperti tadi Mas yang bilang itu ketika main game Mas apa namanya terbawa bad mood karena entah musuh atau teman Mas yang begitu, lalu apa namanya entah tugas kuliah Mas yang buat Mas stres. Nah, terutama dari game itu sih, kalau bisa Mas jangan terlalu membawa game itu serius, tapi bawalah game itu untuk menjadi hal yang menyenangkan atau have fun gitu kan, untuk mencari ketenangan Mas atau mengisi waktu luang Mas, jangan dibawa beban dari game itu. Saya boleh nanya nggak Pak? Terkait kalau Bapak sendiri ketika misalnya ya khususnya overthinking, gimana sih saran dari Bapak ketika misalnya overthinking itu ada atau mungkin ketika ada apa ya hal yang belum tentu terjadi tapi udah saya pikirin akhirnya malah membuang tenaga saya jadi sulit tidur segala macam. Seperti itu yang saya bilang tadi, yang pertama Mas bisa mencerita pemicunya gitu, jangan dibiarkan saja, tapi Mas harus bisa mencari tahu solusinya kayak gimana yang Mas pikir itu apa sih, penting gak sih ini, kalau emang gak penting ya jangan dipikirkan, lalu Mas bisa mengalihkan perhatian dari overthinking itu, lalu Mas juga bisa mengendalikan diri Mas sendiri, jangan sampai apa namanya terkontrol oleh overthinking itu sendiri. Iya, mungkin selepas dari ini juga, selepas dari konseling ini saya akan coba untuk lebih apa ya, relax lah ya dalam berpikir supaya nggak yang overthinking banget. Terus juga main game ini juga, ini nih yang sebenarnya juga jadi hal yang cukup sulit karena saya main game nggak sendirian, pasti selalu diajak sama teman, dan kalau nggak main sama teman tuh kayak gimana ya? Tadi Tanpa gitu kan. terus juga belum lagi ntar dikiranya nggak asik lu, kayak biasanya mabar tapi tiba-tiba nggak mabar kenapa. Itu sih perlu pengkondisian kembali supaya ya main game nggak yang sampai berlarut-larut kayak gitu. Iya betul. Baik. Sebenarnya saya mau nanya, Mas ini suka ini gak apa namanya mengkonsumsi teh atau kopi? Kopi dulu saya suka minum kopi, cuma apa sih Lambung gak iya kuat. kayak lambung, karena dulu saya mau cerita dulu tuh pas usia berapa ya, SMP kelas 3, iya SMP kelas 3 pas mau SMA ya sekitaran segitu, saya itu punya kenalan teman yang dia itu pencinta kopi kan, dan ya namanya juga umur segitu ya Pak ya, jadi saya ikut-ikutan nyoba ketagihan, dan kebetulan si teman saya ini orang tuanya tuh punya apa tuh coffee shop gitu. Saya diajak, pertama kali datang saya ditraktir, saya disuruh mesen kopi. Di situ saya awalnya nggak tahu kan kopi itu kayak gimana gitu, maksudnya ada rasa apa aja, ada yang karakternya kayak gimana. Akhirnya direkomendasiin lah sama papanya yang ada di sana, kamu pesen ini aja nih pasti suka, ini rekomendasi om. Ya udah saya coba, ternyata beneran enak. Terus semenjak itu saya kecanduan kopi, bukan kecanduan, maksudnya suka minum kopi, rutin minum kopi. Cuma saking sukanya saya jadi nggak nyadar kalau seandainya minum kopi itu lebih baik ketika sesudah sarapan, dan akhirnya saya malah punya riwayat asam lambung karena saya sering banget nahan lapar, tapi karena ada kopi ya udah minum kopi aja, kira kayak gitu kan. Ternyata asam lambung, dan akhirnya saya minumnya teh. Emang Masnya waktu itu pas sering minum kopi sehari berapa kali? Dulu tuh saya nggak banyak juga sih sebenarnya, sehari ya 2 kali lah, itu maksimal 2 kali minum kopi sampai akhirnya asam lambung. Tuh sekarang nih minumnya teh. Terus kalau main game juga malam-malam tuh, atau mungkin selepas balik dari nge-gym, saya pasti teman minumnya teh. Mas kan dari kopi sekarang beralih ke teh. Nah untuk Mas minum teh ini kalau boleh tahu diminumnya waktu pas sebelum tidur atau pas berkegiatan? Biasanya sih malam.
kayak ketika main game, ketika lagi belajar itu kan malam-malam gitu 11-an jam 12. Mas tau gak kalau kopi itu kan emang bisa membuat melek kan. Jadi sulit tidur atau Karena ada kafeinnya. karena ada kafein. Nah, Mas tau gak kalau teh juga mengandung kafein? Oh enggak. Sebenarnya dari teh itu juga mengandung kafein, cuman tidak sama dengan si kopi ini. Oh maksudnya berarti saya kalau minum teh itu ada kafein ya? Nah, itu juga mungkin bisa jadi salah satu pemicu karena teh ini mempunyai kafein tapi tidak sebesar kopi, tapi nggak sangat lemah juga tapi berpengaruh juga untuk waktu tidurnya. Saya sebenarnya bahkan kalau dibilang saya kalau bikin teh itu, Bapak tahu nggak sih teh yang ukuran yang 500 ml itu yang ya pokoknya ada teko gitu. Saya buatnya 500 ml itu kan cukup besar ya. Itu buat sendiri. Iya buat sendiri karena memang saya ini orang yang kalau minum air putih agak gimana ya, karena air putih itu kan rasanya nggak ada. Hambar. Nah kalau teh itu kan saya malah lebih suka teh yang tawar daripada air minum yang ada rasanya. Kadang-kadang juga tehnya suka saya sudah pakai gula kan. Itu tiap malam saya selalu kayak gitu buat nemenin main game atau belajar. Ternyata ada kafeinnya ya? Ada. Jadi Mas baru tahu sekarang kan ya? Iya. Nah, kalau bisa Mas untuk saat ini tidak usah minum terlalu teh. sering ya untuk minum teh. Kalau bisa ya minum teh di waktu berkegiatan aja, ketika mau berangkat kuliah atau pagi hari. Nah, untuk malam hari untuk sekarang kan Mas sudah tahu. Nah, jadi sekarang untuk jangan konsumsi teh terlebih dahulu sebelum tidur. Ganti aja sama air putih, walaupun yang kata Mas hambar tapi kan masih banyak manfaatnya. Iya lebih sehat juga sih. Iya. Ya udah sih. Ya udah. Saya kaget loh ternyata teh punya kafeinnya juga ya. Berarti ya mungkin itu tadi deh. Teh itu akan saya kurangi atau saya hindari lah ya. Segala macam. Oke deh, Pak. Oke. Mungkin saya kasih kesimpulan dari semuanya untuk sebagai tidur Mas ini. Yang pertama kan tadi mengenai overthinking Mas ya, jangan terlalu dipikirkan, cobalah untuk menganalisa masalah Mas itu sendiri, jangan dipikirin tapi harus mencari solusinya, lalu atasi stres Mas, jangan yang tadi ketika main game jangan terlalu diambil pusing, lalu tugas kuliah juga jangan diambil stres, kerjakan saja, jangan banyak dipikirkan. Lalu cobalah membuat suasana kamar Mas menjadi lebih nyaman. Jangan, kemarin kan saya menyarankan untuk pakaian tidur saja kan ya, untuk agar nyaman ketika tidur. Nah, cobalah untuk kamar juga rapikan gitu agar enak dilihat juga ketika tidur, jadi bisa membawa tenang ke jiwa Mas. Lalu yang tadi Mas jangan terlalu sering minum teh, ganti aja bisa susu atau Susu boleh susu. Iya kan banyak protein kan ya, atau air putih. Nah, jika Mas masih sulit, coba tidur membaca buku. Mas kan sering membaca buku kan, waktu pas konseling pertama itu Mas bilang. Nah, mungkin Mas bisa untuk membaca buku tapi jangan terlalu porsinya juga, agar lelah mata aja. Lalu hindari konsumsi itu yang tadi yang paling penting, teh itu sama overthinking Mas. Itu PR banget sih buat saya. Iya. Oke, paham. Ada yang mau ditanyakan lagi Mas? Cukup sih, udah jelas semuanya. Intinya pengkondisian dari saya sendiri itu yang paling penting ketika mau tidur ya, supaya tidurnya bisa gampang, cepat tidur dan segala macam. Udah cukup Pak, terima kasih banyak. Cukup. Baik, untuk konseling ini kita akhiri. Mas tidak perlu khawatir mengenai apa yang Mas ceritakan tadi atau data Mas yang sudah diisi di permen konsen tadi. Data ini akan saya jaga kerahasiaannya. Jadi apakah benar tidak ada yang ditanyakan sebelum keluar? Sudah cukup Pak. Yang tadi udah ingat? Baik, untuk sesi konseling kita akhiri. Terima kasih Mas sudah datang kembali, semoga bisa mengurangi insomnia Mas. Terima kasih banyak juga ya Pak atas kesempatan waktunya. Apa yang telah disampaikan juga sudah cukup jelas, dan terima kasih banyak. Untuk kedepannya akan saya kondisikan sebelum tidur seperti apa yang telah Bapak sampaikan sebelumnya. Terima kasih. Baik.
terima kasih Pak.